Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, bruda, dan para suster yang terkasih. Berjumpa lagi dengan pembahasan Kitab Mazmur episode ke-8. Pada episode ini, Bapak Kardinal mengajak kita untuk mendalami lebih khusus bentuk-bentuk Mazmur keluhan. Baik Mazmur keluhan pribadi dalam Mazmur 56 maupun Mazmur keluhan kolektif dalam Mazmur 74. Kita akan melihat bagaimana pendalaman akan kitab Mazmur tersebut bisa membawa kita pada keyakinan iman tertentu kepada Allah. Karena itu sungguh menarik. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita masih berada di dalam percakapan mengenai kitab Mazmur. Kita sudah mencoba memahami pendahuluan umum, lalu melihat dua kelompok besar jenis Mazmur, yaitu Mazmur pujian yang sudah selesai kita bicarakan, dan kemudian Mazmur keluhan atau Mazmur permohonan yang sedang kita bicarakan. Kita sudah bicara tentang pendahuluan umum mengenai Mazmur keluhan, lalu membedakan antara Mazmur keluhan pribadi atau individual, dan kemudian akan kita lihat juga ada Mazmur kelompok, Mazmur seluruh umat. Kita sudah sampai pada Mazmur individual, dan yang kita pilih sebagai contoh adalah Mazmur 56. Kita akan melanjutkan membaca ayat per ayat, tidak panjang, mengenai Mazmur 56 ini. Supaya kita melihat dinamikanya Mazmur keluhan pribadi itu seperti apa. Kita baca bagian per bagian. Yang pertama, ayat 2 sampai ayat 3. Teksnya berbunyi begini. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Unsur apa saja yang ada di dalam ayat-ayat ini? Yang pertama, Mazmur permohonan atau keluhan ini diawali dengan seruan kepada Allah. Seruan yang isinya apa? Seruan yang isinya mohon agar Allah mengasihani dia. Pendoa Mazmur ini, kasihanilah aku ya Allah. Nah, dalam keadaan seperti apa pendoa Mazmur ini berseru kepada Tuhan? Kalau membaca ayat-ayat ini, lalu keadaan yang bisa digambarkan adalah keadaan yang sangat berat, sangat kritis. Kita perhatikan kata-kata yang dipakai. Sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Masih dilanjutkan, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Kata-kata yang dipakai pada ayat 2 dan 3 ini menunjukkan betapa berat keadaan pendoa Mazmur ini. Dalam keadaan seperti ini,
sesuai dengan keyakinan iman pada waktu itu, atau di dalam rangka iman orang yang sedang mengalami krisis itu, dia hanya bisa lari kepada Tuhan, tidak bisa kepada orang lain. Hanya Tuhan yang dapat menolong dia. Jadi keluhannya sungguh-sungguh keluhan yang sangat mendalam. Ayat 4 sampai ayat 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita merasakan ada nada yang berbeda dibandingkan dengan 2 ayat sebelumnya. Dinamika yang kita baca di balik ayat 4 dan ayat 5 ini adalah peralihan. Peralihan perasaan atau pengalaman pendoa Mazmur dari rasa takut. Diungkapkan dengan sangat jelas pada ayat 4 baris pertama, waktu aku takut. Tetapi langsung ada perubahan pengalaman. Perubahan yang mana? Perubahan yang sangat besar. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, pertanyaannya adalah, dasar dari kepercayaan ketika pendoa Mazmur takut itu apa? Kalau tidak punya dasar, pasti tidak akan sampai kepada tataran yang sedalam itu. Jawabannya juga ada di situ, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Maka pertanyaannya adalah yang dimaksudkan dengan firman itu apa? Apakah hanya sabda biasa saja atau yang mana? Jawabannya, salah satu yang saya kira menjadi landasan peralihan dari rasa takut menjadi rasa percaya adalah firman dalam arti janji Tuhan. Kita melihat di dalam sejarah kepada Abraham Allah berjanji. Perjanjian dilanggar, diperbaharui, dan begitu seterusnya. Nah, kalau demikian, firman yang berarti janji itu sungguh dapat diandalkan, yaitu janji Allah kepada umat yang dipilihnya secara umum bersama-sama, dan janji Allah kepada orang benar, bahwa orang benar akan diselamatkan. Sementara dari pihak manusia yang berlawanan dengan, yang dilawankan dengan janji Allah yang sangat kuat itu adalah musuh-musuhnya. Siapakah musuh-musuhnya itu? Pada ayat 5, kalimat yang terakhir, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dari satu pihak, pendoa Mazmur itu mempunyai kepercayaan yang sangat besar kepada janji Allah, yang kasih setianya sudah teruji, sudah terbukti. Berhadapan dengan itu adalah manusia yang menginjak-injak dia. Nah, orang-orang yang menginjak-injak dia itu oleh pendoa Mazmur, sikap pendoa Mazmur terhadap mereka diungkapkan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi musuh-musuh yang menginjak-injak, yang menghimpit, dan yang membahayakan itu tidak bisa dibandingkan dengan janji kasih setia Allah kepada orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Allah. Jadi ada peralihan dari rasa berat dalam situasi kritis menuju kepercayaan.
Apakah peralihan itu peralihan yang mulus, artinya terus bertahan, takutnya sama sekali hilang, dan kepercayaannya menjadi semakin kuat? Ternyata tidak seperti itu. Dinamika hidup beriman, dinamika kepercayaan kepada Tuhan, itu rupanya tidak selalu terus maju, bertumbuh, dan berkembang menjadi semakin kuat. Ayat 6-8 menunjukkan itu. Baru saja pendoa Mazmur itu mengungkapkan keyakinannya akan janji Allah, dia ingat lagi akan kesulitannya, akan penderitaannya. Itulah yang dikatakan pada ayat 6 sampai dengan ayat 8. Kita lihat apa saja yang berkecamuk di dalam hati orang yang sedang mengalami kesulitan itu. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Ayat 8. Ayat 6. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Jadi meskipun sudah mengungkapkan mereka itu hanya manusia yang dari debu tanah, tidak ada bandingannya dengan Tuhan, tetapi toh ancamannya sangat dirasakan. Ayat 7, mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Ada dua hal yang dapat kita rasakan di sini. Yang pertama adalah mengulangi situasi pengalaman pribadinya yang berat. Ayat 6 dan ayat 7. Lalu di dalam keadaan yang berat itu, emosinya terhadap Tuhan masih belum dapat dikendalikan. Oleh karena itu pada ayat 8, boleh dikatakan ia mengajukan protes. Ayat 8, apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Bentuknya pertanyaan, tetapi yang dimaksudkan adalah protes. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Protes kepada Tuhan, Tuhan mereka itu kok begini terus terhadap saya? Kalau begitu apakah mereka ini bisa luput dengan kejahatan mereka itu? Protes. Mengapa Tuhan tidak segera menghukum mereka? Silahkan selalu mengingat, kita masih di dalam alam pikiran perjanjian lama. Dan tidak berhenti di situ, ia mengutuk lawan-lawan itu. Hanya dengan catatan, kutuk dalam arti yang mana? Ayat 8 bagian berikutnya, runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Ini kalau dibahasakan dengan bahasa kita sehari-hari, semoga mereka kesambar bledek, kira-kira seperti itu. Tetapi, apakah kutuk itu sekejam itu? Apakah yang dituju itu adalah musuh-musuh yang sedang melakukan kejahatan terhadap dia? Bisa diartikan seperti itu, tetapi pengertian yang lain adalah kalau dihubungkan dengan ayat 8 bagian pertama. Bentuknya kan pertanyaan. Tuhan, apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Kalau diungkapkan dengan bahasa yang tadi, Tuhan, mengapa Engkau tidak cepat-cepat menghukum mereka? Lalu, kalau demikian, ayat 8 bagian kedua ini bisa dimengerti juga secara lebih ringan, sejenis desakan kepada Tuhan
agar Tuhan bertindak. Jadi moga-moga jelas yang saya maksudkan, perbedaan tidak langsung mengutuk orang itu, orang-orang yang menyusahkan pendoa Mazmur, tetapi mendorong Tuhan untuk segera bertindak. Kutuk dalam arti itu. Dinamikanya berubah-ubah lagi. Tadi kan sudah susah, percaya, sekarang protes. Ayat 9, kita kembali kepada sikap iman dari pendoa Mazmur. Kita baca, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku, kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ini apa maksudnya? Maksudnya saya kira tidak terlalu sulit untuk ditangkap. Ungkapan keyakinan iman bahwa Allah sungguh-sungguh memperhatikan hidupnya. Dia merasa Tuhan tidak bertindak. Tapi di sini dia menjawab sendiri, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi Allah sebetulnya sepenuh hati, sungguh-sungguh memperhatikan pendoa Mazmur ini. Dan karena itu, kembali lagi ia sampai kepada keyakinan bahwa Tuhan akan memperhatikan doanya. Oleh karena itu, ayat 10 sampai 12 mengungkapkan keyakinan pendoa Mazmur lagi. Jadi dinamikanya pulang balik, maju mundur. Yakin pada ayat 9 bahwa Tuhan sungguh memperhatikan dia. Oleh karena itu, pendoa Mazmur mengungkapkan sekali lagi ayat 10-12 keyakinan kepercayaannya. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi pendoa yakin bahwa Allah berpihak padanya. Aku yakin bahwa Allah memihak aku. Keyakinan itu akan memperteguh dirinya. Dan kemudian ayat 10, musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Diungkapkan di dalam bagian itu bahwa Allah akan mengalahkan musuh. Karena apa? Karena doanya. Nanti di tempat lain akan kita lihat pendoa Mazmur yang minta supaya Tuhan itu menyelesaikan perjuangannya, mempertahankan namanya. Artinya alasannya bukan pendoa yang mengeluh, bukan doa orang yang sengsara, yang berdoa kepada Tuhan, yang membuat Tuhan mengabulkan. Tetapi karena orang-orang yang memusuhi pendoa Mazmur itu mencela atau menjelek-jelekkan nama Tuhan. Kepercayaan itu diungkapkan dengan sangat bagus pada ayat 11 dan 12. Praktis ayat 11 dan 12 itu mengulang ayat 4 sampai ayat 5. Ada perbedaan.
Kita baca ya ayat 4 kembali. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Pada ayat 11 dan 12, kata takut tidak ada. Yang ada kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Nah, ayat 12, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Sementara pada ayat 4 dikatakan waktu aku takut. Jadi pendoa Mazmur takut. Di dalam proses perkembangan iman pendoa Mazmur, takut yang ada pada ayat 4 itu dikatakan aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mengulang ayat 5 bagian yang paling akhir. Itu ayat 11, ayat 10 sampai 12. Sekarang ayat 13 sampai 14 bagian yang terakhir. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah. Seperti sudah kita lihat di dalam pengantar umum, di dalam Mazmur keluhan, tidak semua, sebagian terbesar Mazmur keluhan itu diakhiri dengan janji. Janji untuk mempersembahkan korban kalau kesusahannya sudah diatasi. Ada dua hal yang menarik di dalam ayat ini. Yang pertama adalah penunjuk waktu. Kita perhatikan ya ayat 13, nasarku kepadamu ya Allah akan. Jadi belum dilakukan, akan. Dan korban syukur akan kubayar. Nah, pendoa Mazmur ini sudah dibebaskan dari pengalaman susah atau belum? Jawabannya belum. Tetapi, nah ini yang sangat menarik. Yang kedua, ayat 14, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Meskipun pengalamannya itu masih susah, seperti tampak di dalam ayat-ayat tadi, khususnya ayat berapa? 7, 6, sampai 8, masih susah. Tetapi pendoa Mazmur itu menggunakan kata penunjuk waktu telah. Apa itu artinya? Apakah memang sudah? Jawabannya belum. Tetapi karena kepastian, keyakinan akan janji Allah yang pasti akan dilaksanakan, meskipun pengalamannya masih susah, tetapi pendoa Mazmur berani mengatakan bahwa Allah, bahwa engkau telah meluputkan aku daripada maut. Rasa-rasanya ini sangat bagus, karena yaitu tadi, begitu besar keyakinannya, sehingga meskipun belum dialami tetapi yakin. Nah, keyakinan itu diungkapkan dengan kata penunjuk waktu telah. Ayat berikutnya, ayat 14 bagian berikutnya, dia masih berbicara bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan tidak tersandung?
Siapa yang menjadi batu sandungan? Di kita membayangkan pendoa Mazmur ini masih di dalam kesusahan, dan dulu pernah kita bicarakan dalam pembicaraan percakapan sebelum ini, kalau keadaan tidak sesuai dengan keyakinan, orang benar keyakinannya mestinya diberi ganjaran. Kalau itu terjadi, tidak sulit. Tetapi ketika orang benar mengalami penderitaan, itu menjadi batu sandungan. Salah satu sikap di dalam keadaan kenyataan seperti itu adalah menjadi ateis praktis. Nah, ini sandungan. Jadi pendoa Mazmur ini yakin bahwa dia tidak akan tersandung dan mengambil sikap seperti kelompok ateis praktis itu. Karena apa? Karena kenyataan tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Maka dikatakan di sini, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Dalam keadaan sulit, Allah menjaga dia sehingga tidak tergiur untuk bergabung dengan kelompok ateis praktis itu. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah. Nah, itulah cita-cita hidup orang beriman, berjalan di hadapan Allah dalam terang kasih Allah. Moga-moga dengan demikian kita bisa memperoleh gambaran mengenai yang disebut Mazmur keluhan individual. Orang per orang yang mengalami kesulitan. Sekarang kita lanjutkan dengan selanjutnya, yaitu Mazmur keluhan kolektif, Mazmur keluhan kelompok. Jadi yang mengeluh ini bukan pribadi, tetapi kelompok. Dan kelompok itu antara lain bisa berarti seluruh umat. Kita lihat catatan-catatan umum. Yang akan kita pilih nanti adalah Mazmur 74. Sekarang kita baca dulu beberapa catatan pendahuluan. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, mengapa umat mengeluh? Dulu sudah kita sebut beberapa, ada ancaman bencana, ada ancaman perang, macam-macam. Tetapi salah satu yang memberikan pengalaman amat sangat pahit kepada bangsa Israel adalah pembuangan ke Babilonia. Karena itu adalah akhir dari perjalanan panjang sejak pembebasan dari Mesir, masuk tanah terjanji, menjadi petani, menjadi kerajaan yang hebat zaman Saul dan Salomo. Pelan-pelan kerajaan itu melemah dan habis, hilang pada tahun 587 ketika bangsa Israel secara total dibuang ke Babilonia karena kalah perang. Dikalahkan oleh Raja Babilonia. Bukan hanya kalah perang, tetapi pusat ibadat mereka yang mereka yakini menjadi tempat tinggal Allah rata dengan tanah. Eksistensi umat Israel terancam pada waktu itu. Kita coba lihat, kita baca. Ada satu Mazmur yang secara sangat jelas berkaitan dengan peristiwa pembuangan di Babilonia itu.
yaitu Mazmur 137. Kita coba baca supaya kita bisa merasakan seperti apakah yang namanya kehilangan identitas, dibuang, dan sebagainya itu. Kita baca saja, tidak untuk kita jelaskan. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita mengingat Sion. Silahkan membayangkan itu. Pada pohon-pohon gandarusa, di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Tidak bisa memuji Tuhan lagi. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian. Diejek-ejek oleh musuh. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Sudah berada di dalam situasi terpuruk, masih dihina-hina lagi. Lalu diungkapkan perasaan hatinya itu. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Dan jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ketika berada di tanah asing, dihina terus-menerus, ungkapan keyakinan. Bangsa Israel di pembuangan tidak akan pernah melupakan Yerusalem. Lalu berdoa, ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Jadi campur aduk perasaannya itu. Terbuang, dihina, ingin mengungkapkan kepercayaan, tidak akan pernah ingkar untuk memuji Yerusalem, tetapi juga ada rasa marah yang terungkap pada ayat 8 dan 9. Itu pembuangan Babilonia. Nah, kita semua juga tahu 50 tahun sesudah itu, bangsa Israel dibebaskan dari Babilonia, diizinkan untuk kembali ke Palestina, dan membangun kembali Kenisah. Nah, pada waktu itulah, ketika mereka mulai biasa berkumpul di Palestina, berkumpul kembali di Palestina, karena pengalaman dibuang ke Babilonia itu begitu mencengkam, umat bangsa Israel secara berkala berkumpul untuk meratapi peristiwa itu. Jadi ada yang namanya rupanya ibadah ratapan. Dan untuk kepentingan mengenang, meratapi peristiwa itu, ada satu mazmur yang disusun secara khusus. Dan mazmur itu adalah Mazmur 74. Kalau dibaca judulnya, Nyanyian Ratapan Karena Bait Suci yang Rusak. Moga-moga jelas bagaimana Mazmur 74 ini muncul. Jadi dibuang kembali ke Palestina, mereka berkumpul kembali sebagai bangsa yang tidak berarti lagi dalam percaturan internasional. Pada waktu itu diizinkan membangun Kenisah kembali,
dan menyusun Mazmur Ratap untuk meratapi peristiwa pembuangan di Babilonia itu. Kita coba lihat, nanti baca ayat per ayat untuk mempermudah. Tapi sekarang kita lihat dulu tanda-tanda bahwa Mazmur ini memang berkaitan dengan runtuhnya Yerusalem ketika dikalahkan oleh tentara Babilonia. Yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat 7. Ini mengungkapkan bagaimana kenisah itu menjadi rata dengan tanah. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu, dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Dan selanjutnya, amat sangat jelas. Nah, ketika mereka mengenang itu kembali, yang teringat adalah mereka itu bingung. Terungkap di mana? Terungkap misalnya kebingungan itu pada ayat 1. Dalam bentuk pertanyaan, mengapa ya Allah, kau buang kami untuk seterusnya? Jadi mengalami peristiwa, gak ngerti kenapa terjadi begini, maka bertanya, mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Ayat 10. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela, dan musuh menista namamu terus-menerus. Bukan hanya merugikan umat Allah, tetapi menista nama Allah. Ayat 11, mengapa engkau menarik kembali tanganmu? Bingung. Jadi kebingungan di masa lampau diungkapkan di dalam ibadah ratapan itu. Pengalaman itu sudah sungguh-sungguh membuat umat sengsara. Ayat 12, namun engkau ya Allah adalah Rajaku. Ungkapan kepercayaan. Rajaku di zaman purbakala dan selanjutnya. Sengsara umat diungkapkan pada ayat 8. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Kerugian bagi umat, kerugian bagi Tuhan, ayat 18 sampai 12. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa yang bebal ini menista namamu. Ayat 22. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Jadi Allah yang membuat mereka bingung mengapa berapa lama lagi itu didesak untuk bertindak. Karena apa? Karena bukan hanya bangsa Israel, umat yang terpilih itu yang sengsara karena peristiwa ini, tetapi karena nama Allah sungguh-sungguh dinistakan. Lalu ungkapan kepercayaan. Jadi nanti akan kita lihat bahwa di dalam Mazmur kepercayaan, di dalam Mazmur keluhan, yang namanya ungkapan kepercayaan ini menjadi sangat penting. Ayat 12. Namun engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Jadi jalan pikirannya begini. Bangsa itu terpuruk. 1. Mereka bingung
mengapa Allah membiarkan bangsanya seperti ini. Mereka mendesak, alasannya satu, karena bangsa terpuruk, satu, kedua, bukan hanya bangsa yang terpuruk, tetapi nama Tuhan dinista. Tetapi ingatan akan masa lampau membebaskan bangsa ini dari jurang putus asa. Ingatan akan masa lampau. Kembali lagi, kasih dan kesetiaan Tuhan. Kasih dan kesetiaan Tuhan yang terungkap adalah ketika Allah menciptakan dunia. Kita masih ingat di balik kisah penciptaan, itu ada keyakinan pada zaman itu, atau penciptaan itu bukan pertama-tama Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, tapi dulu ada alam bancuh, penguasa-penguasa yang tidak terkendali, kacau balau. Laut, naga, dan sebagainya itulah yang mengacau balaukan semuanya. Itu semua dikalahkan oleh Allah. Itulah yang ada di balik ayat 12. Namun engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan. Itu adalah salah satu contoh dari Mazmur keluhan kelompok, keluhan bangsa ini. Sekarang kita coba lihat lagi ya, mengapa kita perlu mengulang-ulang supaya unsur-unsur yang ada di dalam setiap jenis Mazmur itu dapat kita kenali, sehingga nanti kalau kita mendoakan dapat mengenali unsur-unsur itu. Ayat 1 dan 2 tadi sudah kita lihat intinya apa? Ungkapan kecemasan, mengapa ya Allah, dan selanjutnya. Mengapa kemalangan menimpa umat? Padahal, lah ini yang tidak sesuai dengan kenyataan yang tadi kita ulang-ulang ini. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah, nah Tuhan diingatkan. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan Gunung Sion yang engkau diami. Moga-moga bisa dibayangkan cara berdoa pendoa Mazmur ini. Tuhan membiarkan mereka berada dalam keadaan seperti itu, padahal bangsa ini sudah ditebus, sudah diciptakan, dijadikan umat. Jadi mendesak Tuhan supaya Tuhan itu bertindak. Ayat 3-8. Ini adalah ringkasan dari pengalaman umat Allah di pembuangan. Kita baca lagi, ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu, dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Silahkan mengingat apa yang dilakukan oleh tentara Babilonia terhadap Yerusalem. Kenisah dihancurkan, barang-barangnya dirampas, dan diganti dengan berhala-berhala mereka.
Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukiran-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Jadi, saya kira menjadi sangat jelas inilah ungkapan singkat dari kehancuran Yerusalem. Ayat 9 sampai 11. Pertanyaan ayat 1 diulang pada ayat 11 sudah kita bicarakan. Dalam keadaan seperti ini, masih terus digambarkan bahwa Allah itu tetap jauh dari umat. Tidak ada intervensi apapun dari Allah. Ayat 10. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela, dan musuh menista namamu terus-menerus. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menarik tangan kananmu di dada? Jadi, menarik tanganmu di dada. Kalau Allah bertindak, itu Allah mengulurkan tangannya. Kalau Allah tidak bertindak, tangannya ditarik, tidak diulurkan lagi. Ayat 11, mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada. Seolah-olah Tuhan itu melihat penderitaan umat berpangku tangan saja. Padahal musuh terus menista nama Tuhan. Ayat 10. Yang menarik adalah, kembali lagi, di dalam Mazmur keluhan itu bukan menjadi akhirnya. Oleh karena itu, mulai pada ayat 12 sampai 17, mulailah nada pujian. Menarik sekali. Kita lihat ayat 12 sampai 17. Kebingungan atau kecemasan yang dirasakan oleh bangsa ini yang terungkap pada ayat 10 dan 11, kebingungan yang dirasakan membuat umat itu ingat akan masa lampau. Saya kira itu adalah suatu jurus atau langkah yang sangat biasa. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang mungkin tidak kita siap menerimanya, kita seringkali ingat masa lampau, pengalaman-pengalaman masa lampau, untuk membaca pengalaman yang sedang dihadapi. Itulah yang terjadi di sini. Ayat 12 sampai 17. Engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas air. Sampai ayat 17, saya baca ayat 17, ayat 6, padamulah siang, padamulah juga malam, engkau yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Yang diingat adalah karya penciptaan Allah. Jadi, umat bingung, tetapi tidak tinggal pada bingung. Ternyata, dengan mengingat masa lampau, mereka menemukan jawaban mereka sendiri. Tuhan tidak menarik tangannya,
kelihatannya saja ia menarik tangannya, tetapi nyatanya tidak. Yang terakhir adalah ayat 18 sampai dengan ayat 23. Ayat 12 sampai ayat 17 yang berbicara tentang penciptaan, itu sebetulnya adalah ungkapan keyakinan bahwa nama Allah yang dinista, Allah yang namanya dinista adalah Allah yang berkuasa. Tidak kalah dengan nista orang yang memusuhi Dia. Ungkapan kepercayaan. Nah, sesudah kekuasaan Tuhan itu diakui, umat mendesak lagi Tuhan. Ayat 18. Mulai dengan kata sama dengan ayat 2. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh. Ayat 18. Ingatlah ini. Musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Mendesak lagi, janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Mendesak lagi. Alasan mendesak apa? Ayat 20. Ingatlah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Terakhir, bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Jadi Allah yang dipercaya sudah mengalahkan kekuatan jahat di penciptaan, melanjutkan perjuangan. Sekarang Allah diminta, diingatkan untuk melanjutkan perjuangan itu. Allah didesak untuk membela perkaranya sendiri, bukan perkara umat, tetapi perkara Allah. Dan sesudah itu semua, ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari, lalu janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus-menerus makin keras. Sebetulnya, kalau diurut-urutkan dinamikanya, ayat 21 itu mestinya menjadi penutup. Karena apa? Karena bagian ayat 21 bagian 2 itu mengatakan biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Kalau itu dipindah ke belakang, lalu dinamikanya selesainya itu mulus, tidak selesai dengan kata-kata yang keras seperti itu. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus-menerus makin keras. Itu mengingatkan Tuhan lagi akan musuh-musuh bangsa Israel. Padahal salah satu unsur yang paling penting di dalam Mazmur keluhan kelompok adalah kepercayaan itu dan janji untuk menjadikan hidup mereka sepenuhnya pujian bagi Tuhan. Dengan demikian kita selesai dengan Mazmur keluhan. Kita lanjutkan ke perjumpaan kita yang akan datang. Terima kasih. Ibu bapak, saudara-saudari,
para suster yang terkasih. Menarik sekali episode 8 ini. Dengan pendalaman yang diberikan oleh Bapak Kardinal, kita sampai pada 2 hal yang bisa kita petik sebagai refleksi iman. Bahwa bagi orang yang mengalami kesulitan, tantangan ataupun keluhan, pertama, dia mesti yakin bahwa Allah akan menolong dirinya karena Allah mengasihi dirinya. Dan kedua, ingatan memori akan penyertaan kasih Tuhan dalam hidup manusia meneguhkan perjalanan hidup kita. Semoga ini bisa menjadi inspirasi iman bagi kita. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mencurahkan rahmat kesehatan, perlindungan, dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.